saya mau share tentang dasar kekristenan yang selanjutnya, itu tentang penipuan terbesar, saudara. Ya, 91,2% itu penipuan terbanyak ternyata, saudara, terjadi secara online. Mungkin saudara juga pernah mendapatkan misalnya WhatsApp gitu ya, dalam bentuk yang baru mungkin 1 tahun terakhir ini dalam bentuk APK, undangan pernikahan yang saudara klik, tahu-tahu rekening saudara ada yang berkurang, saudara ya. Maraknya penipuan yang terjadi di Indonesia, saudara, sebetulnya nggak lebih besar dari pernah penipuan yang terjadi sepanjang abad ini, saudara. Dan saya mau share kepada saudara di Efesus 6 ayat 11. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tahukah saudara bahwa iblis itu punya pengalaman panjang, saudara, dari sejak dunia ini diciptakan? Bahwa nenek moyang kita justru menjadi korban penipuan yang pertama. Ketika dikatakan kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tetapi apa yang terjadi? Justru Adam dan Hawa itu tertipu, saudara. Bilang kanan kirinya, jangan kena tipu. Amin, saudara. Saya rasa kita semua di sini nggak ada yang senang kena tipu, saudara. Amin. Dan saya berharap juga pagi hari ini tidak seorang pun kita seorang penipu, saudara. Amin. Ya. Dan jadi tidak ada pelaku, tidak ada korban, saudara. Ya. Tetapi perjalanan panjang iblis ini, saudara, membuat dia punya satu pola yang bisa dia baca terhadap satu makhluk ini yang namanya manusia. Kalau kita ngamat-ngamatin seseorang, misalnya seorang suami ngamat-ngamatin istri, saudara, saya sudah menikah kurang lebih, saudara, 17 tahun pernikahan ya. Dalam 17 tahun pernikahan tentu kita bisa tebak-tebak. Oh, kalau istri saya habis ini biasanya jadi ngelakuin ini. Kalau raut wajahnya seperti ini berarti dia kurang lebih sedih atau bahagia, kita bisa tebak-tebak. Nah, iblis itu mengamat-ngamati manusia sejak dari masa penciptaan. Tentu dia bisa mengerti tidak tanduk saudara, dia bisa mengerti raut wajah saudara, sehingga dia sangat mudah untuk bisa menipu manusia, saudara. Nah, tahukah saudara di kitab versi yang berbeda, yaitu bahasa Indonesia masa kini ya, kalau yang saudara lihat itu TB itu terjemahan baru. Di dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan apa? Pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Allah kepadamu, supaya kalian dapat bertahan melawan apa? Siasat-siasat yang licik dari iblis. Di dalam kitab-kitab versi yang lain, saudara, kata siasat itu bisa juga dipakai dengan kata skema, bisa juga dipakai dengan kata strategi, bisa juga dipakai dengan kata trik, saudara. Jadi ada berbagai macam yang iblis coba lakukan kepada kita. Dalam bentuknya itu penipuan. Ya, penipuan ini bahkan dibuat strateginya. Berarti kalau seseorang bikin strategi, itu berarti niat, saudara. Kalau seseorang bikin strategi, itu berarti ada goalnya, ada tujuannya. Makanya Yesus berkata di Yohanes 10:10, aku datang untuk memberi kamu hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Tetapi pencuri datang untuk apa? Mencuri. Nah, ini lebih sadis, karena dia nggak cuma mencuri, lalu apalagi membunuh, dan yang terakhir membinasakan, saudara. Goalnya adalah itu, saudara. Makanya saya katakan tadi judulnya adalah penipuan terbesar, supaya saudara dan saya jemaat GB Live tiap hari Minggu kita belajar dasar-dasar kekristenan, supaya saudara bisa mengenali ini tipuan atau bukan, saudara. Kenapa? Karena ya, Paulus berkata begini, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun ngapain? Menyamar. Sebagai apa? Jadi kalau kita nonton bioskop gitu ya, saudara, belakangan ini bioskop kan 1 tahun terakhir banyak banget film horor ya, yang digambarkan bahwa iblis atau setan itu sebagai sosok yang menyeramkan, saudara. Tetapi justru Alkitab berkata iblis tidak datang sebagai sosok yang menyeramkan. Nanti saudara coba deh ya, saudara baca sosok-sosok iblis yang menyeramkan di Alkitab itu nggak ada. Yang ada adalah kelakuan menyeramkan dari orang yang kerasukan iblis. Ya, seperti ada seorang
yang dari Gedara, ya kan, Gerasa, ya kan, ada seorang yang kerasukan dari Gerasa, lalu ada yang ketemu Tuhan Yesus, lalu iblisnya bilang untuk pindah kepada babi-babi, saudara ya. Kalau iblis ada di babi-babi jadi gak serem, saudara. Jadi lucu. Iya kan? Dan kalau saudara baca mulai dari kitab Kejadian sampai bahkan kitab Maleakhi, saudara gak akan ketemu sosok iblis yang menyeramkan. Karena Alkitab berkata iblis justru menyamar sebagai malaikat terang. Nah, kalau menyamar kan berarti udah menyembunyikan identitas, ya. Biasanya itu adalah salah satu ciri khas atau karakter penipu, saudara ya. Depannya kelihatan baik padahal aslinya punya tujuan yang berbeda. Saya cukup tertarik gitu ya dengan kisah dari Elena Vavilova, saudara. Jadi Elena Vavilova ini adalah seorang agen Rusia, saudara, yang menyamar di Amerika, saudara. 20 tahun lebih, saudara, dia di Kanada, saudara, itu menyamar. Bahkan suami sama anak-anaknya nggak tahu bahwa dia adalah agen Rusia, saudara. Ya. Jadi kalau orang udah sampai menyamar sehebat ini saja, 20 tahun gak ketahuan, akhirnya ketahuan, saudara. Di tahun ke-21 ketahuan, lalu dideportasi gitu ya. Apalagi iblis yang menyamar, berapa tahun iblis tadi umurnya? Ribuan tahun umur iblis, saudara. Ya. Sebab itu saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa saudara, iblis tentu menyamar sebagai malaikat terang, punya maksud dan tujuan di dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya ada juga pesan dari Paulus, jangan sampai saudara dan saya disesatkan dengan rupa-rupa angin pengajaran, saudara. Nah, apa yang tujuan iblis? Tujuan iblis cuma satu, boleh bilang sama-sama satu kata ini, 1, 2, 3. Hamartia. Apa itu hamartia? Hamartia adalah bahasa Yunani untuk kata dosa, saudara. Kita pernah belajar banyak tentang hal ini, saudara, bahwa dosa itu bukan semata-mata berzina, bahwa dosa bukan semata-mata mencuri, bahwa dosa bukan semata-mata yang mungkin orang anggap perbuatan-perbuatan amoral, saudara. Tetapi dosa adalah waktu saudara dan saya di dalam kehidupan ini, saudara meleset dari tujuannya Tuhan. Jadi kata harafiah dari hamartia itu adalah meleset, saudara. Yang harusnya tadi ya, kalau di gambar ini dari titik A ke titik B, tapi justru melenceng ke titik C. Saya pernah baca buku namanya Atomic Habit, saudara. Buku Atomic Habit ini dikarang sama namanya James Clear. Nah, di dalam bukunya James Clear dikatakan, kalau saudara dan saya mau hidupnya berkembang, saudara dan saya mau sukses, saudara dan saya mau berhasil, itu saudara harus memeriksa kebiasaan-kebiasaan yang saudara lakukan. Jadi kalau saudara mau hasil yang baru, harus pakai cara yang baru. Kalau saudara masih pakai cara yang lama mengharapkan hasil yang baru, tentu tidak mungkin. Di dalam kalimatnya Albert Einstein dikatakan, kegilaan adalah ketika saudara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berharap hasil yang berbeda, itu namanya gila, saudara. Kalau saudara 2025, saudara ingin sesuatu yang baru, hasil yang baru, pencapaian yang baru, kondisi keuangan yang baru, maka saudara gak bisa lagi melakukan hal yang sama yang saudara lakukan di 2024. Kalau saudara mau 2025 hasilnya baru, berarti 2025 saudara harus pakai cara yang baru, saudara. Nah, menurut bukunya Atomic Habit ini, saudara James Clear, saudara dan saya cukup mengimprovisasi, memperbaiki hanya 1% saja cukup. Karena kalau tiap hari 1% saudara perbaiki hidup saudara, mulai dari cara saudara bangun tidur pegang HP dulu, ke toilet dulu, ambil kopi dulu, atau saudara berdoa dulu, itu saudara bisa perbaiki hari demi hari, saudara. Ilustrasinya adalah, kalau saudara naik pesawat, misalnya saudara naik pesawat saudara tujuan dari Jakarta ke Surabaya. Lalu saudara bilang nih sama si pilotnya, Pak pilot, boleh nggak itu setir pesawatnya geser 1 derajat? Itu setir pesawatnya geser berapa? 1 derajat aja. 1 derajat banyak apa dikit? Sedikit. Tapi waktu dia putar itu setir 1 derajat, saudara bisa kira-kira nggak itu pesawat nyampe Surabaya apa enggak? Enggak. Kan cuma 1 derajat. Nah, seperti itulah katanya kebiasaan kita.
Kalau kebiasaan kita rubah 1% saja, menurut rumus matematikanya, saudara, di akhir tahun, saudara mengalami perubahan 37,75%. Dari mana? Dari 1% pangkat 365 hari. Ya, saya nggak mau bikin saudara stres matematika pagi ini, tapi nanti saudara hitung aja ya. 1% pangkat 365 itu 37,75%. Artinya apa? Dari 1 Januari 2025, saudara tiap hari terus memperbaiki diri hanya berapa? 1%. Tapi di akhir tahun nanti 2025, saudara mengalami perubahan yang justru signifikan, karena 37% itu signifikan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara. Yesus punya tujuan dalam hidup saudara. Yesus punya panggilan dalam hidup saudara. Tapi panggilan dan tujuan ini, saudara, iblis gak suka saudara sampai garis finish. Iblis gak suka saudara mencapai tujuannya Allah. Sebab itu dia mau geser 1 derajat. 1 derajat doang kok. Dalam, kan tiap hari udah baca Alkitab. Cuman 1 hari aja kok yang bolong. Nah, saudara, ladenin tuh. Padahal Paulus berkata, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Saudara pada dengar cerita enggak? Seorang musafir yang naik unta. Lalu mereka masuk padang gurun, dan ketika malam hari, si musafir ini, saudara, bangun tenda, saudara. Lalu ternyata si unta ini terlihat kedinginan. Lalu si musafirnya kasihan. Lalu dia buka pintu tendanya dan berkata kepada si unta, silakan masukkan kepalamu biar gak kedinginan. Nah, tetapi si unta ternyata masih tampak kedinginan. Akhirnya oke deh, boleh sampai pundaknya. Masuklah si unta sampai pundaknya ke tenda, saudara. Tapi masih kedinginan. Mulai masuk deh akhirnya seluruh badan dan musafirnya di luar tenda, saudara. Demikianlah waktu saudara dan saya memberikan kesempatan kepada iblis. Saudara mungkin dikit, lama-lama jadi bukit. Ada banyak orang, saudara, coba-coba, kan istilahnya gitu ya. Coba-coba, akhirnya justru menjadi kondisi yang kita semua nggak inginkan, saudara. Demikianlah iblis bisa mempengaruhi seseorang, saudara. Nih saya kasih tahu ya, iblis itu nggak akan datang sama saudara dengan kekerasan. Iblis nggak akan datang seperti film-film Genderuwo, Kuntilanak dan sebagainya, saudara. Tapi iblis biasanya akan mempengaruhi saudara dengan apa? Penipuan, tipu muslihat. Saya kasih contohnya. Di 1 Tawarik 21 ayat 1 berkata begini, iblis bangkit melawan apa? Orang Israel. Yang dia lawan siapa? Orang Israel. Orang Israel itu berarti bangsa ya, saudara. Besar loh, banyak loh. Tetapi dia nggak datang tampil secara fisik lalu bertarung seperti perang dengan orang Israel. Enggak. Yang dia lakukan apa untuk melawan orang Israel? Ia membujuk. Katakan bersama saya, membujuk. Saudara pernah nggak membujuk orang? Atau saudara pernah nggak dibujuk? Paling gampang ketemu sales, ya kan? Sales kan kerjanya ngebujuk, ya kan? Saudara lewat di mall Kelapa Gading, koko, mampir dulu koko, lihat dulu koko, dibujuk tuh, saudara dibujuk pelan ya. Dan ternyata cara iblis bangkit melawan orang Israel itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan tampil dengan tanduknya yang tinggi, saudara, tapi caranya adalah ia membujuk Daud. Untuk apa? Menghitung orang Israel. Apa yang terjadi nanti saudara baca sendiri kisahnya nih di 1 Tawarik 21. Akhirnya Daud hitung orang Israel. Apa yang terjadi? Tuhan marah. Apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan hukum bangsa Israel, saudara. Karena buat iblis gak usah dilawan semuanya nih, sebegi banyak orang ini gak usah dilawan. Ambil aja kepalanya. Jadi cara iblis, saudara, menjatuhkan satu bangsa, dia cari aja pemimpin bangsanya. Kalau dia mau jatuhin satu rumah tangga, dia cari aja kepala rumah tangganya. Kalau dia mau hancurkan masa depan anak-anak, saudara, cari aja emaknya. Berapa banyak, saudara, ya, anak-anak yang lahir, saudara, tumbuh besar, akhirnya menjadi kriminal, akhirnya menjadi orang gak benar. Kalau kita cek, saudara, suasana rumah tangganya, itu menjadi akar masalahnya, saudara. Dan itu yang membuat, saudara, dilakukan tuh sama iblis. Dengan cara apa? Dengan cara bujuk. Bujuk dengan apa? Tipu muslihat. Di Ayub 1 ayat 9 bilang begini, lalu jawab iblis kepada Tuhan,
Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub apa? Takut akan Allah. Artinya apa, saudara? Ya, iblis tahu manusia itu kalau lagi punya gampang nyembah Tuhan. Kalau lagi nggak punya, waduh. Kalau lagi punya, haleluya. Kalau lagi nggak punya, ngegerutu, ngeluh, bersungut-sungut. Jadi iblis sudah tahu nih, oh nih, omset lagi turun nih. Oh udah, itu dia keluarin tipu muslihat. Mulai itu tipuan itu membuat kita akhirnya nggak mencapai tujuannya Tuhan. Kita akhirnya hamartia, meleset, saudara. 2 Timotius 2 ayat 26 berfirman begini, saudara. Dan dengan demikian mereka menjadi apa? Sadar. Berarti kalau jadi sadar sebelumnya nggak sadar. Makanya banyak orang bikin kejahatan, mereka ngakunya hilaf. Hilaf tuh sama ketipu sama gak, saudara? Hilaf gua, ketipu. Makanya waktu saudara dan saya ikut Tuhan, waktu saudara dengar firman Tuhan seperti ini, Tuhan lagi mau sadarkan saudara. Sadarkan apa? Sadarkan dari penipuan yang terbesar. Apa itu penipuan yang terbesar? Nanti saya share di sini, saudara. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari apa? Jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Apa kehendak iblis? Gampang, hamartia. Kehendak iblis itu supaya saudara nggak nyampe tujuannya Tuhan, saudara. Loh kok gue di sini? Padahal gue tujuannya ke sana. Nah itu tujuan iblis, saudara. Iblis itu bermain dalam satu hal ini. Namanya apa, saudara? Konsep. Iblis sudah menipu dan memberikan tipu muslihat dari mulai generasi kepada generasi. Tentang apa? Tentang konsep. Saya mau tanya aja, saudara jawab dalam hati lah ya. Apa konsep sukses menurut saudara? Apa konsep sukses menurut saudara? Apakah waktu saudara punya karir yang besar, yang tinggi, uang yang banyak, mobil yang mewah, apakah itu sukses? Coba mikir dulu, jangan langsung jawab. Apakah uang yang banyak itu adalah bukti kesuksesan? Atau badan yang sehat adalah bukti kesuksesan walaupun gak punya apa-apa? Apa konsep cantik menurut saudara? Kan kalau ibu-ibu ketemu kan gitu ya, di kondangan saya suka perhatiin ya, ibu-ibu sama ibu-ibu tuh kalau ketemu ternyata mereka juga saling mengamati, saudara. Saya juga baru tahu, ngamatin apa? Alis yang itu dilihat lah, lipstiknya lah, tasnya lah. Tasnya Hermes KW itu pasti beli di Ambasador. Saling lihat. Coba konsep cantik menurut saudara apa? Saya mau buka cabang kantor lagi, terus kepala cabang saya bilang, Pak Jun, saya udah mulai rekrut salesman ya. Iya. Pak Jun mau yang kayak gimana? Mau gimana ya, saya bilang. Ya pokoknya penampilannya oke lah. Penampilan oke tuh gimana, Pak? Nah loh, oke-nya saudara kan belum tentu oke-nya menurut saya. Partner bisnis saya kirim foto, nih rekrut salesnya gini-gini nih. Waduh, seksi-seksi saudara. Saya jawab di WhatsApp, haram. Soalnya tadi kalau sering ketemu jadi halal, saudara. Coba iblis itu tiap hari di dalam hidup saudara dan saya, dia akan bawa konsep loh. Dia akan bawa konsep. Coba konsep yang Tuhan mau sama konsep saudara dan saya, itu yang dibuat sama iblis jadi mainan, bahasa saya. Jadi tipu muslihat. Oh kalau saya nggak punya ini, berarti Tuhan belum berkati saya tuh. Kalau saya belum begini, berarti Tuhan gak sayang saya dong. Semua nih konsep. Konsep tentang cantik, konsep tentang ganteng, konsep tentang sukses, konsep tentang berhasil, konsep tentang surga bahkan, saudara. Saudara ketemu 10 pendeta, saudara tanya tentang
keselamatan saudara tentang ke sorga, bisa punya 10 jawaban. Makanya kan saya ingatkan, saudara pilih gereja di mana saudara mau tertanam, di mana saudara mau setia beribadah. Saudara mencelak pendeta, gereja di mana-mana, pusing sendiri nanti saudara. Kenapa pusing sendiri? Karena masing-masing punya konsep. Saudara jangan jawab. Saudara jawab dalam hati aja. Saya tanya ya. Kalau udah nikah, uang suami itu sebetulnya semuanya harus ditransfer ke istri atau bagaimana? Nih, ya kan? Ayo. Saya di konseling pranikah, saya bilang kalau saya dapat uang, semua saya kasih istri. Kalau saya. Tapi saya temuin ada pasangan-pasangan yang uangnya masing-masing. Uang lu, uang gua. Ya terserah. Kalau lu bahagianya begitu, ya jalanin aja. Ada lagi yang lebih parah. Istrinya kerja, lakinya bilang, uang saya yang pegang. Justru istri yang transfer uang ke laki. Saya kaget juga pas tahu tuh. Wah, ini konsep yang baru nih. Saya jamin 1000% istri saya menentang konsep ini. Ini konsep loh saudara. Saudara nggak hidup di dalam kebenaran, iblis akan sangat mudah masuk ke dalam area kehidupan saudara. Acak-acak konsep pemikiran saudara. Akhirnya saudara jadi tinggalin Tuhan, saudara jadi gak bersyukur, saudara jadi ribut. Orang tua saudara kaya, saudara nikah, dapat penghasilan. Konsepnya, saudara bagi nggak penghasilan saudara ke orang tua saudara yang kaya? Jangan jawab. Kalau saya bagi, saudara. Saya bagi. Mertua saya berkecukupan. Pak Hendri juga tahu, kenal mertua saya. Tapi tiap bulan saya kirim loh transfer. Tiap bulan saya transfer. Dia sih bilang sama anaknya, papa mertua bilang, udah buat kalian aja, papi juga nggak butuh-butuh banget kok, buat kalian aja. Tapi saya punya konsep, hormatilah ayah dan ibumu. Kan hormati harus ada wujudnya, benar nggak? Kan hormat itu bukan datang ke rumah mertua, hormat om. Hormat banget. Kan harus ada, katanya cinta harus ada bukti, benar ya saudara? Nggak mungkin saudara kawin sama cinta doang kan? Makan tuh cinta katanya gitu. Kan harus ada apa tuh? Ada buktinya, ada wujudnya. Hormat tuh kan harus ada wujudnya. Nah ini kan konsep. Kebayangkan soal anak-anak muda ketemu sama pendeta yang dia juga nggak ngasih orang tuanya. Gak usah, orang tua lu juga udah kaya, ngapain kasih? Kebayang gak lu kirim anak-anak muda ke gereja kayak begitu? Itu konsep. Jadi saya berdoa, kita semua di sini nggak ada yang jadi korban penipuan iblis, saudara. Amin. Saya tanya lagi, orang tua yang anak-anaknya udah married, terus anakmu di rumah tangganya berantem, boleh nggak orang tua ikut campur? Nah, jangan jawab. Jawab masing-masing aja. Ayo. Nih ribut nih. Anakmu sama mantu nih ribut nih. Boleh nggak ikut campur? Oh itu kan anak saya pak. Nah ini konsep lagi saudara. Konsep lagi. Ada lagi yang bilang miskin itu kutuk. Ada yang bilang loh miskin itu kutuk. Kalau saudara tanya sama saya sebagai gembala, kalau Pak Jun apa? Enggak. Cuman miskin itu nggak enak. Tapi kalau Anda suka miskin, saya berdoa jadilah kau miskin dalam nama Yesus. Tapi kalau kau bilang Pak jangan Pak, bikin saya diberkati ya, saya berdoa saudara diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Saya nggak bilang miskin itu kutuk. Ada yang bilang miskin itu berarti engkau tidak mengikuti kehendak Tuhan. Makanya ada gereja-gereja yang kalau mau jadi pengerja itu harus kaya. Kalau kaya boleh jadi pengerja. Berarti yang semua main musiknya harus kaya semua nih.
Waduh. Kalau semua pemusik harus kaya, cuman Bonang yang boleh main musik, saudara. Bonang pengusaha besar ya kan. Walaupun perpuluhannya belum besar nih. Saya mau ingatkan kepada kita semua di sini, saudara. Mari kita jadi jemaat, naik kelas ke murid. Kan Alkitab bilang, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu berarti belajar. Belajar sama guru yang benar. Belajar pelajaran yang benar, saudara. Jangan sampai saudara belajar sama kurikulum yang ganti-ganti. Ini nanti kan ganti lagi. Sebelumnya kurikulum Merdeka. Ini nggak tahu kurikulum apa lagi, apa penjara, kita nggak tahu. Kurikulum gonta-ganti. Alkitab nggak pernah ganti-ganti, saudara. Supaya apa? Kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Saya berdoa setiap kita menutup tahun baru, ya, tahun ini 2024 menyongsong tahun baru, semakin kita cinta firman Tuhan. Amin. Ya, selamat buat Bu Yanti yang udah selesai ya. Saya sih bangga loh tiap ada jemaat yang selesai Alkitab. Boleh tepuk tangan ya. Jadi Rama, Bu Joyce, Bu Yanti, siapa lagi? Satu lagi ya? Siapa? Shirley. Bu Shirley ya. Udah 4, saya sih bangga loh. Saya kemana-mana saya cerita loh. Saya nggak cerita berapa banyak jemaat saya, berapa banyak persembahan di gereja saya hebat apa gereja saya. Saya kalau khotbah di gereja lain, ya jadi 2 minggu ke depan mohon maaf saya nggak ke gereja. Minggu depan saya ada ibadah khotbah Natal di gereja lain. Minggu depannya lagi juga. Kalau ketemu gembala, ketemu pengerjanya, saya bilang apa? Di gereja saya, jemaatnya baca Alkitab tiap hari. Udah ada 4 yang dari Kejadian sampai Wahyu. Itu pengerja yang saya ajak ngobrol aja. Bilang loh, saya aja belum pernah Pak. Habis dari Kejadian sampai Wahyu. Lah lu baca apa selama ini? Kopingho. Loh, saudara anak Tuhan. Saudara datang ke ibadah. Saudara dengerin motivator, atau saudara mau belajar tentang Yesus sebagai penjuru selamat saudara? Mari saya ajak kita semua, supaya saudara dan saya mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Apa yang memerdekakan? Ternyata Yesus itu mengasihi kita. Itu memerdekakan. Ada yang bilang, wah dosa lu udah banyak amat, belum tentu lu masuk surga. Ternyata kebenarannya berkata, Yesus mati bukan ketika kita udah hidup benar. Yesus justru mati ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih dosa aja dia udah sayang. Apalagi kita kondisi hari ini. Dia punya rencana yang besar buat kita sekarang. Iblis akan tipu lagi. Allah, rencana besar apaan? Lu gak lihat tuh kenyataannya begini. Nah itu tipuan iblis. Dia masukin konsepnya kepada saudara. Tapi ingat satu hal. Ini satu konsep. Yesus gak pernah berdosa. Kalau Yesus sudah berjanji, dia pasti genapi. Firman Tuhan bahkan di Yesaya katakan, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia, akan mengerjakan sampai garis akhir. Yesus mengasihi kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Salib Yesus.